Ini ada satu kisah, ya. Iblis laknatullah itu memohon taubat. Ini pernah terjadi di zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Kisah ini diceritakan oleh ulama besar, yaitu kelahiran Khurasan, yaitu Imam Abu Lais As-Samarqandi. Ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Jadi iblis laknatullah adalah nenek moyang bangsa jin yang nama aslinya Azazil. Di kitab ini diceritakan ini, ya, dikisahkan iblis laknatullah itu datang kepada Nabi Musa, lantas berkata, "Wahai Nabiullah Musa, engkaulah yang dipilih Allah Ta'ala untuk risalah, dan langsung berkata-kata kepadamu. Sedang aku, wahai Nabi Musa, aku makhluk biasa yang ingin juga bertobat kepada Tuhan. Tolong wahai Nabi Allah Musa, aku memohon, sampaikan kepada Tuhanku agar bisa diterima taubatku." Itu kata iblis itu. Mendengar perkataan seperti ini, Nabiullah Musa alaihissalam gembira, senanglah. Lantas beliau berwudu, sholatlah beliau, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rabb, iblis laknatullah adalah makhlukmu, wahai ya Rabb. Ia akan bertaubat, maka terimalah taubatnya." Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu persis iblis itu gak bakal taubat, gitu loh. Lantas diwahyukan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, jangan percaya, dia nggak akan taubat." Gitu. Nabi Musa lanjut berkata, "Wahai Rob, kayaknya serius ya Rob, iblis ini laknatullah ini mau taubat." Maka turunlah lagi wahyu kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa yang memohon dikabul. Ya sudah, wahai nabiku Nabiullah Musa, aku telah menerima permintaanmu. Sampaikan kepada iblis itu ada satu syarat yang harus dia penuhi sebelum aku menerima taubatnya. Katakan pada iblis itu. Wah, dengan rasa senang akhirnya apa? Nabi Musa sangat gembira dan menyampaikan wahyu itu kepada iblis laknatullah. Disampaikanlah, "Wahai iblis laknatullah, ya gimana? Saya sudah sampaikan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala siap menerima taubatku dengan satu syarat." "Apa syaratnya?" "Kamu diminta untuk sujud kepada makam Nabi Adam." Kira-kira jawabannya apa iblis? Dengan sangat marah, ya, sombongnya masih ada, jawab iblis, "Hai Nabiullah Musa alaihissalam, waktu Adam masih hidup, saya nggak mau sujud pada mereka, pada Adam. Apalagi sudah mati, saya nggak mau." Ya sudah, itu syaratnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa diterima taubatmu. Saya nggak mau.
sombong. Kita masih ingat dengan surat ya Al-A'raf ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dalam surat Al-A'raf ayat 12 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu wahai iblis? Apa jawaban iblis? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khair itu. Wasatati ini kalau ada orang, maaf, saya lebih baik dari yang lain. Awas itu ucapan iblis itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia ciptakan dari tanah. Sombong. Kemudian kami tutup surah Al-Baqarah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, mereka semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, apa itu? Sombong. Awas, jangan sampai kita ada watak sifat karakter sombong. Apa cirinya? Ana khairum minhu, saya lebih baik dari yang lain. Awas itu ciri-ciri iblis itu. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menarik dari kisah ini sambungannya adalah lantas iblis laknatullah berkata kepada Musa, wahai Musa, sebagai ucapan terima kasihku kepadamu, walaupun tobat saya tidak diterima, akan saya sampaikan 3 pesan untukmu. Jaga baik-baik bagaimana cara menghadapi aku iblis. Rahasia dibuka pada Musa alaihissalam. Yang pertama, apa kata iblis? Wahai Musa, ingatlah aku ketika kau marah, karena di saat itu saya berada dalam aliran darahmu. Ketika kau marah, kamu dalam kendaliku. Kenapa? Karena saya berada dalam aliran darahmu. Ingat aku itu kalau kau marah. Yang kedua, wahai Musa, ingatlah aku ketika menghadapi musuh dalam perang, sebab aku datang kepada anak Adam mengingatkan kepadanya keadaan istrinya, keadaan anak keluarganya serta hartanya, agar mereka lari dari medan perang. Ingat itu adalah kerja kerasku ketika ada orang yang lari dari medan perang. Yang terakhir, wahai Musa, ingat, jangan sekali-kali, ya, ingatlah, jangan sekali-kali duduk sendirian. Seorang laki-laki dan perempuan bukan mahram, karena di saat itu yang ketiganya adalah aku, dan aku pastikan akan saya jerumuskan kedua beda jenis ini dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah itu. Jangan sekali-kali duduk sendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahram dan kalian saling cinta mencintai, karena yang ketiganya adalah aku. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijaga dari Allah, dari oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan iblis laknatullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.